dari idol gue dibilang nggak deserve. Terus grand final yang paling tidak seru karena tidak menggelegar. Gimana caranya kamu bisa menang melawan yang namanya si netizen yang merusak mental kamu? Dulu gue diserang banget tentang hubungan gue, tentang siapa yang, maksudnya cewek yang gue dekat dan lain-lain. Tapi semakin gue membales, orang akan semakin melihat itu dibandingkan melihat lagu gue. Kalau kamu gimana? Ada nggak titik terendahnya kamu ketika menjadi idol dan gimana kamu bangkit? Ngalamin sampai aku jujur aku pernah dalam masa-masa aku tuh nggak mau buka HP, saking aku nggak mau ngelihat orang-orang lain. Apa yang gitu. lagi mereka lakukan ya? Gitu kayak. Oke, ini kita ada ambil beberapa komentar nih ya, yang mungkin kalian tanggapin aja ya. Tidak, Romo Gobani. Nggak tentang kalian. Kan ini komen yang kita ambil dari headline berita. Banyak mental health yang terjadi di Indonesian Idol itu terjadi karena apa kata netizen kan, kata-kata netizen. Penampilan kamu jelek, suaranya biasa aja, nggak usah nyanyi. Misalnya membandingkan antara Lyodra, Tiara, Jiva atau kontestan lainnya. Bahkan Mark juga mungkin juga dibandingkan sama Rimar, Anggi. Dari pengalaman kalian mendapatkan komen yang itu mengganggu mental kalian secara pribadi, dan bagaimana kalian handle itu? Kalau udah ready nih. Pernah aku, tapi nggak mengganggu. Tapi aku tuh nggak kena aku kayak kata-kata kayak gitu. Pas aku kayak eliminasi tuh dari sekian banyak komen-komen yang kayak Kak Olive ini, ada satu yang kayak apa ini? Ngomong ini dapat aja ya. Iya kan? Pasti yang negatif itu lebih cepat kita tangkap. Ada yang komen ini, bagus deh lu keluar gitu kan. Terus kayak keren juga nih orang-orang. Tapi ya nggak tahu kenapa sih, aku nggak pernah aku kena sama omongan-omongan orang di apa namanya di sosmed gitu. Kayak ya udah sekedar aku baca terus kayak you don't know me. Kayak udah gitu aja lah, nggak pernah. Dan kalau lo ketemu gue juga paling lo minta foto gitu kali ya. mungkin gitu. Ya udah paling gitu. Kalaupun misalnya kayak ada yang terlalu hate comment yang terlalu menyudutkan atau ngomongnya ke arah yang kotor gitu, aku biasanya langsung delete aja. Tapi kalau yang kayak cuman kayak gitu-gitu kayak untung aja lu keluar jelek gitu-gitu, aku biasa aja. Cara kamu ngatasinya gimana? Kan banyak orang juga dengan kata-kata negatif itu kan mempengaruhi mentalnya dia, akan merusak dia secara pribadi kan. Ya pertama kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Mau kita udah sekeren apapun tetap aja ada orang yang nggak suka sama kita. Even kayak artis-artis yang penyanyi-penyanyi yang udah besar gitu, yang udah diidolakan, sekali buat kesalahan kecil, langsung itu jadi kayak cacat banget gitu. Contoh kan. Jennie kemarin katanya capek, lemas pas konser, itu kan diserang ya. Tapi kayak kita nggak tahu. Ya kalau aku sih balik lagi kayak gue nggak bisa nyenengin semua orang. Dan emang manusia tuh cenderung ngelihat yang negatif tuh lebih cepet gitu, yang negatif tuh lebih diserap gitu. Padahal banyak juga kok orang yang ngomong hal positif ke kita, banyak yang support kita. Lebih arahkan aja pikiran lo ke yang baik-baik itu gitu. Karena banyak juga orang yang support lo. Aku juga kadang suka curhat sih ke beberapa teman dekat aku, kayak kadang aku ngerasa, aduh gue lagi stuck banget deh nih, kayak mungkin gue down, gue ngerasa dibanding-bandingin, gue ngerasa ini itu, terus kayak puji Tuhannya teman-teman aku ini juga teman-teman yang sangat support, kayak Liv, lu tau gak sih, nggak semua orang loh, lu tuh beruntung loh, banyak loh orang yang pengen ada di posisi lo gitu, termasuk gue sendiri, gue ngeliat lo kagum gitu, gue bangga gitu. Jadi instead of membandingkan diri lo sama orang lain, lu lihatlah perjalanan lu sepanjang ini udah berapa banyak proses yang lu jalanin gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana ya lihat yang positif aja gitu. Kalau memang kalian percaya, kalian mau ngejar sesuatu dan kalian benar-benar kerja keras, kalian pengen gapai itu gitu, pasti ada aja kok orang yang pengen ngejatuhin kita gitu. Tapi balik lagi, percayalah bahwa kekuatan dari Tuhan itu yang nguatin hati kita gitu loh. Ingat aja bahwa gue ngelakuin ini buat Tuhan, terserah dia orang mau apa, gue mau lakuin yang terbaik gitu. Dan gue cuman pengen arahkan sama yang baik-baik, yang support gue gitu. Kalau yang mau menjatuhkan, udah just ignore aja. Ya gitu. Tama, gimana caranya kamu bisa menang melawan yang namanya si netizen yang merusak mental kamu? Kita nggak akan
gue nggak akan pernah bilang gue menang karena gue tidak pernah melihat gue berperang dengan mereka, karena itu bukan battle untuk gue gitu kan. Karena Tapi pernah dapat head comment yang pernah dong. Mau saya bacakan? Gue ada albumnya, enggak deh. Di save dia. sempat Save ini ya. head comment yang seperti apa, yang sempat kayak overthinking melukai kamu secara pribadi nggak? Jadi gini, kenapa gue nggak bilang ini bukan peperangan? Karena menurut gue tantangan untuk gue sebagai musisi sebenarnya gue nggak boleh fokus ke sana. Tantangannya gimana caranya gue bisa menemukan musik gue secara otentik dan rilis, paham gak sih? Nah, tapi terkadang memang ini sebagai distraction nih, komentar, pandangan, stigma, brandingan dari orang-orang lain. Dari dulu gue sering dapat dari idol gue dibilang nyogok, dari idol gue dibilang nggak deserve, terus grand final yang paling tidak seru karena tidak menggelegar. Karena mungkin stigma orang adalah kalau masuk grand final tuh harus bisa whistle voice, harus bisa nyanyi lagu diva, harus range-nya 8 oktav, mungkin gue nggak tahu. Cuman itu bukan tipe suara gue. Tapi balik lagi, gue percaya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin merasa, aduh suara gue nggak kayak gini lagi. Tapi apakah gue bisa jadi penyanyi ya? Nah, gue pengen jadi bukti ke orang bahwa dengan suara yang tidak begitu. Gini, orang pada bilang suaranya skillful dan penuh teknik. Tapi teknik itu bukan hanya whistle voice dan belting. Falset itu juga teknik, head voice itu juga teknik. Bahkan cara kita mengambil nada dada rendah tanpa kedengeran kayak suara tenggorokan banget, itu juga sebuah teknik. Jadi maksud gue, itu stigma-stigma itu yang harus kita mulai hapus deh, supaya kita nggak mengotak-ngotakan musik, karena musik itu seni itu punya nyawa kalau menurut gue, dinamis. Jadi nggak bisa kayak seni yang bagus tuh seperti ini, nggak, seni yang bagus tuh kayak gini. Maksud gue nggak bisa kayak gitu, karena seni itu menurut gue bagaimana semua orang tuh mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi komen-komen tentang itu dulu sangat ngefek ke gue, gimana cara gue nyanyi, pilihan-pilihan lagu gue. Bahkan pas gue audisi aja semua orang protes, ngapain sih anak nyanyi lagu Pamungkas, tiba-tiba 4 bulan kemudian To The Bone naik. Semua orang kayak, gue cinta Pamungkas, kayak 4 bulan lalu gue nyanyi itu coy di audisi dan lu semua ngehujat gue. Jadi semua tuh akan ada waktunya. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen ikut kompetisi atau masih di kompetisi, jangan merasa beban kalian itu sudah paling berat. Karena begitu kita keluar dari kompetisi, welcome to the jungle. Maksudnya kita sekarang menyanyikan lagu kita. Kalau dulu kita nyanyi lagu orang mungkin masih ada kambing hitamnya, adalah ya ini kan bukan lagu dia, mungkin memang gak cocok sama suaranya. Tapi begitu kita rilis lagu kita sendiri, ya lagu ini seharusnya paling cocok sama suara lu, karena lu udah sepakat untuk rilis dan rekaman lagu ini. Dan bahkan setelah gue rilis masih banyak yang kayak, kenapa dia single pertama bukan lagu ballad, kenapa lagu R&B? Ya kalau gue memang penyanyi R&B gimana? Lu mau suruh Frank Sinatra nyanyi lagu campur sari kan gak mungkin. Jadi maksud gue, biarlah gue menjadi orang-orang yang nyanyi R&B, dan biarkan teman-teman gue yang lain kalau memang genre mereka pop, biarkan mereka menjadi pop. Don't try to make me something that I'm not, gitu loh. Yang gue ingin katakan. Tapi along the way gue belajar, semakin gue berkoar-koar di sosmed, misalnya ngebalesin atau gue argumen atau gue debat, mereka kan semakin berisik. Jadi biarkan gue fokus dengan musik gue, dan gue menyerahkan semua karya ini kepada Tuhan, dan gue percaya pada akhirnya nanti pasti salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah satu album gue pasti akan orang kenal, dan orang akan ngira kayak, oh ini dulu yang di Indonesian Idol ya. Terus akan menjadi hal yang sangat indah jika mereka scroll ke komen gue, terus ngelihat sebetapa gue dulu dihujatnya, terus melihat di mana posisi gue pada saat itu. Karena sekarang musik udah nggak ada nyawanya. Komang, lagunya Komang itu udah dirilis beberapa bulan sebelum. Caleb nunggu 2 tahun, Kak Ame nunggu untuk a certain period of time. Jadi maksud gue jangan deh gitu. Dan memang kultur comparing a musician to another itu memang kental karena dari ajang kompetisi. Tapi setelah gue realize, semua band juga pada masanya juga dibandingin band-band zaman dulu. Jadi maksud gue sekarang belajar bahwa ya sudah, ini memang budayanya seperti ini gitu. Gue harus berusaha menggantinya, tapi dengan cara yang lebih cerdas, bukan dengan gue menghujat mereka, bukan dengan gue serang. Karena kalau begitu berarti gue menurunkan standar gue, menurunkan level gue untuk menjadi sama dengan mereka gitu. Ada nggak kayak Tuhan ngingatin kamu, kamu tuh udah berharga bukan berdasarkan komentar atau apa? Simpelnya begini Bang, kita dikasih talenta bernyanyi. Gue
sama yang Kak Khalif tadi bilang, gue percaya Tuhan itu punya maksud di segala sesuatu yang dia lakukan untuk kehidupan kita. Gak mungkin randomly nih Tuhan waktu nyiptain gue ya, oke Markantama Saragi lahir 20 April 2001, kasih talenta nyanyi tapi apa ya tujuannya? Gak ada deh, udah biar bisa nyanyi aja. Gak mungkin. Gue percaya Tuhan kasih gue talenta bernyanyi supaya gue bisa bernyanyi untuk orang lain, untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Mungkin gak sekarang, mungkin bulan depan. Siapa tahu besok tiba-tiba gue sama Kak Khalif viral. Kita gak tahu. Jadi maksudnya gue percaya selama kita melakukan sesuatu hal yang baik, tidak merugikan orang, tekun, dibawa dalam doa, itu akan menjadi sebuah buah yang manis gitu loh. Asalkan kita percaya. Dan mungkin ini gue ngomong kayak gue udah sangat pro dengan mindfulness dan semuanya, tapi enggak, ada momen-momennya juga kok gue rasanya pengen bales, gue pengen nunjukin nih orang bahwa gue punya opini kok, gue bisa membela diri gue, tapi ternyata ada cara lebih cerdas dan lebih berkelas untuk membela diri kita. Gitu, ibaratnya contoh sederhana, dulu gue diserang banget tentang hubungan gue, tentang siapa yang, maksudnya cewek yang gue deket dan lain-lain. Tapi semakin gue membales, orang akan semakin melihat itu dibandingkan melihat lagu gue. Akhirnya gue memilih diam, gue rela dihujat selama 3 bulan. Setelah itu, orang-orang yang memang mengikuti perjalanan gue untuk kehidupan personal gue, bukan untuk musik gue, hilang. Seleksi alam kan, mereka meninggalkan gue. Dan sekarang gue ditinggalkan bersama orang-orang yang memang ngikutin gue untuk musik gue. Dan hidup gue jauh lebih tenang. Karena mereka, gue ngepost foto, mereka nanya lagunya kapan, bukan lagi deket sama ini ya, lagi deket sama ini. Karena itu tuh toksik banget dan itu capek. Karena gue di sini dan gue yakin Kak Khalif juga di sini mau menjual suara, mau menjual lagu, bukan mau menjual hubungan kita gitu loh. Iya. Tapi sempat merasa punya titik terendah nggak sih ketika menjalani kompetisi idol dengan banyaknya saingan, orang-orang terbaik tadi seperti Tama bilang, dengan banyaknya pressure, tekanan. Kalau kamu gimana? Ada nggak titik terendahnya kamu ketika menjalani idol dan gimana kamu bangkit? Mungkin nggak pas banget lagi di idolnya sih Kak. Setelah itu kayaknya aku pernah mengalami titik dimana aku ngerasa kayak Tuhan, jalan hidup gue sebenarnya di sini nggak sih gitu kan? Kayak gue kadang ngerasa stuck gitu kan. Apa Tuhan nih sebenarnya maunya gue jadi apa ya? Gue gitu kan. Kadang kan kita takut salah ya. Kayak kita pengen ini ternyata bukan ini yang Tuhan mau gitu. Cuman ya sempet kok aku ngalamin sampai aku jujur aku pernah dalam masa-masa aku tuh nggak mau buka HP saking aku nggak mau ngelihat orang-orang lain apa yang gitu. lagi mereka lakukan ya gitu, kayak aku sampai kayak karena aku nggak mau ada timbul iri hati, nggak mau ada timbul rasa cemburu gitu. Aku sampai kayak udah deh nggak usah lihat gitu. Tapi ya mau sampai kapan kita kayak gitu kan. Aku percaya banget bahwa kalau Tuhan udah kasih aku suatu talenta yang besar gitu kan, selama aku melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan buat berkati orang melalui suara aku tetap percaya sih bahwa kayak suatu saat ada waktunya gitu buat menggapai mimpi-mimpi aku lah. Karena kalau Tuhan taruh mimpi di hatiku, aku percaya Tuhan juga yang akan mampukan aku buat menuju ke situ gitu. Dan aku percaya sih itu bukan suatu hal yang kayak kebetulan aja ada gitu, tapi udah Tuhan rencanakan gitu. Jadi ya balik lagi tadi pernah ada di titik terendah, tapi lagi-lagi aku percaya bahwa semuanya indah pada waktunya Tuhan. Dan amin gak tuh. Cara bangkitnya gimana? Karena kan pasti orang juga kan sekarang juga kebingungan dengan Tuhan, gue mau jadi apa sih, gue mau kemana sih. Bahkan dia udah ngejalanin semua potensinya kan. Kamu yang kita tahu kan kamu sudah pernah ikut kompetisi A, B gitu kan. Kamu terus berusaha gitu kan. Mungkin Tuhan belum bukain jalannya, atau kamu udah dikasih sesuatu yang besar sama Tuhan kan. Cuman kadang kan kita datang pikiran-pikiran mempengaruhi kayak gitu kan. Gimana kamu cara bangkitnya biar jadi pembelajaran buat orang juga ketika mengalami titik itu? Cara bangkitnya lagi-lagi berserah aja sih sama Tuhan. Kayak ya gimana ya, nggak bisa mengandalkan diri sendiri terus gitu loh. Mau kita berusaha sekencang apapun, kalau misalnya kita mengandalkan diri sendiri, Tuhan juga nggak suka gitu kan. Kayak lu jago banget tuh gitu, kalau bukan gue yang pengen ngasih nggak akan gitu kan. Ya tadi sih sebenarnya aku suka banget memperkatakan hal-hal, dan ini baru banget aku praktekkan ya setahun belakangan ini gitu. Karena kayak saat aku memperkatakan hal-hal yang baik akan diri aku, itu secara otomatis kayak boost my mood, kayak bikin aku jadi semangat, bikin aku jadi sukacita gitu. Dan saat hati kita sukacita, kita jalanin hidup ini pun tenang gitu, enak. Dan untuk beraktivitas kita jadi lebih apa ya bilangnya, lebih efektif gitu kan. Ya itu tadi sih, lebih deket sama Tuhan, tanya lagi sama Tuhan. Aku pun jujur sampai detik ini aku kadang masih kayak
Tuhan apa sih tujuanmu dalam hidupku gitu, apa ya tujuan Tuhan dalam hidupku, please Tuhan tunjukin supaya gue ini nggak salah jalan gitu. Bahkan kadang aku berpikir juga sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kita sesuatu, tapi kadang kita nggak sadarin mungkin ada potensi-potensi lain di diri kita yang sebenarnya bisa kita kembangin. Nah aku tuh sedang dalam proses kayak mencari itu tujuan Tuhan dalam hidup aku gitu. Jadi aku pengen buka seluas-luasnya potensi yang ada di diri aku sampai aku akhirnya menemukan bahwa oh tujuan Tuhan buat gue ini gitu. Kita simpulin ya, firman Tuhan bilang, kita simpulin. Ini juga untuk kayak menyimpulkan semua yang tadi kita omongin. Tuhan bilang gini, Kejadian 1 ayat 26, DNA kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Kita diciptakan dengan potensi dan kuasa, kita tuh ciptaan yang unggul, mulia, kita adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Jadi gue percaya banget kalian berdua dengan bakat dan potensi kalian, gak peduli apa kata netizen dan lain-lain itu kan, tadi seperti Tama bilang kan, Tuhan akan memakai kalian dengan bakat-bakat yang luar biasa. Kayak gitu. Terus dibilang gini, rumus gambar diri yang benar adalah harga atau nilai diri kita itu bukan bergantung dengan penampilan, dengan pencapaian, dengan karir yang bagus, prestasi, tapi apa kata Tuhan. Jadi kalau apa kata Tuhan tadi kan kita adalah segambar dan serupa sama Dia, kita anaknya Tuhan. Jadi kalaupun nanti kita nggak jadi penyanyi hebat, nggak besar dan lain-lain, tapi tetap kita sebagai anaknya harus nunjukin potensi itu kan. Seperti tadi bilang bahwa iya memperkatakan firman aja. Kalau orang lain bilang kamu jelek dan lain-lain nggak usah dengerin ya. Kita harus dengerin apa kata Tuhan. Kamu ciptaan yang mulia, berharga, kamu akan jadi seorang yang besar. Dan terakhir ya kita harus mengalami kasih Tuhan karena dalam Tuhan itu kita aman gitu kan. Kasihnya cukup gitu. Kadang ketika kita ngalamin kasihnya Tuhan ya kita nggak mengharapkan orang lain kan, prestasinya apa, pujiannya orang lain. Karena Tuhan bilang rasa aman dan secure itu hanya ada dalam Dia gitu. Dan kalau gue boleh tambahin, salah satu jurus jitu gue kalau gue lagi overthinking atau insecure atau gue merasa nggak bersyukur dengan kehidupan gue ingat bahwa goal kita sebagai orang yang sudah diselamatkan itu bukan, maksudnya gini, oke, kita dikasih Tuhan kebebasan untuk berambisi, mengejar cita-cita, tapi by the time kita mati, kita jadi debu tanah, di atas tuh kita nggak, misalnya ya, ibaratnya kita ketemu di surga, ini Olive yang singlenya trending ke berapa itu, enggak gitu lagi, karena di sana ya udah kita udah memuji Tuhan selamanya, paham nggak sih? Jadi terkadang gue memakai itu untuk menenangkan diri gue, untuk kayak ya udah, walaupun gue hari ini belum dapat, tapi tetap tujuan akhir gue dalam hidup gue adalah mendapatkan keselamatan itu. Jadi instantly gue langsung kayak, kalau gue cerita sama orang nih, misalnya kita cerita sama teman, mungkin butuh 30 menit untuk mereka meredakan kita, kasih kita petua-petua. Tapi kalau gue ngingetin diri gue tentang hal itu, tiba-tiba gue jadi lega. Terus gue percaya aja Tuhan tuh memegang gue di tangannya. Mau orang sejahat apapun, nggak ada. Tuhan gue besar dan maha kuasa banget gitu. Lagi-lagi, satu lagi, Tuhan nggak pernah bilang bahwa Dia pengen kita jadi sukses atau apa. Nggak ada ukuran itu dari Tuhan. Tapi yang Tuhan pengen kita cuman jadi orang yang setia. Jadi setia sama panggilan. Saat kita udah tahu panggilan kita apa, tujuan kita apa, kita setialah di situ. Itu yang Tuhan pengen. Buat teman-teman yang mungkin lagi ada masalah dalam hubungan, mungkin kalian udah sampai titik depresi ataupun stres, kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang akan berdoa untuk kalian semua.